Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Siobe, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Katanya kuat langsung mengkerut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan goa di mana Siobe, Ariana dan Mio ditahan. Lalu terdapat dua orang bandit di sana yang berkata, "Ayo pergi untuk makan." Dan temannya pun menjawab, "Bukannya bos memerintahkan untuk menjaga mereka?" Lalu temannya pun berkata lagi, "Maka kau bisa tinggal dan jaga. Aku akan pergi makan daging dulu." Dan temannya pun berkata, "Kenapa aku harus tinggal? Aku juga ingin makan daging." Sambil terlihat Siobe yang tertidur dan Ariana yang masih berpura-pura tidur. Tapi dengan perginya kedua penjaga itu, Ariana pun langsung membuka mata dan ia pun berkata, "Siobe, bangun!" Sambil ia pun menggoyang-goyangkan tubuh Siobe itu. Lalu Ariana pun berkata, "Kenapa dia tidak bisa bangun?" Lalu ia pun berbisik, Aku menemukan mastermu." Lalu seketika Siobe di sana pun terbangun dan ia pun berkata, "Di mana master?" Sambil dengan cepat Ariana menutup mulut dari Siobe itu dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Siobe di sana terbengong dan ia pun berkata, "Hah? Kita telah ditangkap oleh bandit gunung. Di mana pedang hitamku? Kitty juga menghilang." Dan Ariana pun menjawab, "Pedang hitam diambil oleh mereka dan Kitty tidak dipenjara bersama kita." Lalu Siobe pun mengeluarkan aura membara pedangnya dan ia pun berkata, "Beraninya mereka." Lalu Ariana pun mencegahnya sambil berkata, "Tunggu, jangan gegabah. Aku dengar bandit gunung bilang kalau penyerangan ke karavan kami sepertinya diperintahkan oleh seseorang. Orang itu akan segera muncul. Mari kita tunggu." Lalu Siobe pun menoleh berkata, "Hah? Karavan? Kau tidak datang sendirian kan?" Sambil terlihat Ariana di sana berkata, "Kau akhirnya menanyai asalku." Lalu ia pun bercerita, "Kita dari kamar dagang nomor 1 di daratan utara, karavan dari kamar dagang Michel. Ketika kita mengantar barang di area pinggiran gunung, di Gunung Magic Base ini, kita menerima penyergapan dari bandit gunung. Mereka menggunakan asap untuk melumpuhkan penjaga. Hanya aku yang berhasil kabur. Pamanku Brewster dan banyak penjaga. Tidak jelas apakah mereka masih hidup atau meninggal. Rute karavan kami sangat rahasia. Bandit gunung tidak mungkin akan tahu seseorang telah membocorkan informasi. Aku harus menemukannya dan membalas pamanku dan juga para penjaga. Itulah kenapa bisakah kau membantuku?" Tapi Siobe di sana pun langsung berkata, "Tunggu, ada seseorang datang." Lalu datanglah beberapa bandit di sana dan seseorang pun berkata, "Lihatlah wakil ketua, kita tidak menangkap orang yang salah kali ini kan?" Sambil ia pun menunjuk ke arah Ariana. Lalu wakil ketua di sana pun berkata, "Memang itu dia, bawa dia keluar dan kirim ke tuan itu." Dan anak buahnya pun berkata, Oke wakil ketua." Sambil ia pun akan membuka pintu penjara itu. Dan di sana ia pun berkata, "Bagaimana dengan bocah ini?" Dan wakil ketua di sana pun pergi membawa Ariana yang digendong. Lalu ia pun berkata, "Dia tidak berguna, sebagai hadiah dia milikmu." Dan penjaga itu pun langsung bahagia dan ia pun berkata, "Terima kasih wakil ketua." Sambil Ariana pun digendong oleh mereka, wakil ketua pun berkata, "Berapa lama lagi dia akan digendong?" Dan anak buahnya pun menjawab, "Dia akan terbangun sekitar 1 dupa lagi." Sambil Ariana masih berpura-pura tidur dan ia pun bergumam, "Kenapa mereka membawaku ke sana sendiri? Bisakah Siobe mengikuti?" "Baiklah, aku pasti bisa." Sambil kita diperlihatkan di sisi Siobe di sana, penjaga itu pun sakne melihat ke arah Siobe dan ia pun berkata, "Sungguh anak manis yang lucu." Aduh Momok ternyata maho. Tapi saat penjaga itu pun membuka bajunya dan ia pun senang berkata, "Oh, aku beruntung mendapatkan pria kecil ini." Dan Siobe pun langsung berdiri dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan penjaga tadi yang sudah memakai topengnya dan ia pun berkata, "Topeng ini sangat aneh." Dan itu adalah Siobe dan ia pun berkata, "Kau tidak bisa melihat jalan menggunakan topeng ini kan?" Sambil ia dipandangi oleh penjaga lainnya dan penjaga itu pun berkata, "Lawan, kenapa kau berkeliaran di sini?" Sambil Siobe di sana pun hanya terdiam dan ia pun berkata, "Tidak, aku ingin ke toilet." Sambil penjaga itu pun melihat ke arah temannya yang bertingkah aneh dan ia pun bergumam, "Ada yang tidak beres. Dia..." Waduh, Momok akankah Siobe ketahuan karena penyamarannya? Tapi di sana penjaga itu pun malah sakne bergumam, "Pantatnya malam ini agak bagus." Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat Ariana di sana digeletakkan dan seseorang pun berkata,
Aku membawakanmu orangnya, keluar dan lihatlah. Sambil pintu rumah itu pun langsung dibuka dan Ariana pun melirik sambil bergumam, siapa dia sebenarnya? Sambil terlihat seseorang yang keluar dari pintu itu dan ia pun berkata, bagus, akhirnya kau menangkapnya. Aku akan mengirimkan hadiahnya besok. Dan wakil ketua di sana pun berkata, bagus, Master Brewster, orang yang bijak. Sambil terlihat Ariana di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, apa, Paman Brewster? Waduh, mok dalangnya adalah pamannya juga. Dan di sana Paman Brewster pun berkata, Ariana, jika kau kabur, rencanaku kali ini akan hancur. Dewa keberuntungan memihakku. Paman akan mengirimmu dengan teman-temanmu di neraka. Tapi dengan cepat Ariana di sana pun langsung bangun menyerang ke arah pamannya dan ia pun berkata, matilah kau paman. Dan pamannya pun tersenyum berkata, haha, seperti yang diharapkan dari nona dari kamar dagang Michelle. Dia punya keberanian untuk menyelidiki kebenaran dengan berpura-pura pingsan. Sambil terdengar seseorang di sana berkata, apa? Dia sudah bangun. Dan Ariana pun berkata, aku sungguh tidak sangka paman bahwa kaulah orang yang bekerja sama dengan para bandit ini. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di tubuhnya. Lalu Ariana pun berkata lagi, kenapa kau melakukan ini paman? Dan pamannya pun menjawab, kenapa? Karena kakekmu, orang bodoh tua itu, telah pikun. Aku mempersembahkan setengah kehidupanku untuk kamar dagang, tapi dia hanya ingat saudara tertuaku yang mati untuk kamar dagang dan menjadikanmu pemimpin. Kau gadis bau, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Sambil terlihat Ariana di sana hanya terdiam dan ia pun berkata, apa yang paman katakan? Lalu pamannya pun berkata lagi, ya karena dia tidak baik, maka jangan salahkan aku untuk tidak adil ya. Aku akan menghabisimu dulu, lalu aku akan mengurus dia nanti. Dan Ariana di sana pun menjerit berkata, tidak, ini tidak nyata. Kau adalah pamanku. Sambil ia pun membayangkan di masa kecil dan ia pun bercerita, sejak kecil kau menemaniku untuk memancing dan mengajarkanku mengendarai kuda paman, membawaku berkeliling dunia dan menyelamatkan nyawaku. Tapi dan pamannya di sana pun berkata, wadah, itu semua adalah sandiwaraku. Sambil terlihat Ariana di sana yang hanya terdiam. Lalu pamannya pun mengeluarkan pedang sambil berkata, baiklah, sudah cukup omong kosongnya. Aku harus segera kembali untuk melapor ke orang tua bodoh itu. Jadilah gadis yang baik dan meninggoy Ariana. Sambil Ariana pun mengelancarkan serangannya lagi ke arah pamannya itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi Xiaobe. Ia pun masih berlari mencari Ariana dan ia pun berkata, kemana mereka membawa Ariana? Kenapa tempat ini sangat besar? Dan seketika ia pun melihat dari kejauhan ledakan di depannya dan ia pun berkata, oh ketemu. Sambil ia pun melaju ke arah ledakan itu dan ia pun mengeluarkan aura membara di tangannya sambil berkata, itu akan memakan banyak waktu kalau aku mengambil jalan memutar. Lupakanlah, ayo jalan lurus. Sambil ia pun menghancurkan beberapa tempat di sana dan kita diperlihatkan di sisi Ariana di sana yang terluka dan ia pun berkata, kenapa aku kalah? Dan pamannya pun berkata, haha, menyedihkan. Itu sungguh tak tertahankan kalau kamar dagang Michelle harus dipimpin orang pecundang sepertimu. Sungguh kesalahan yang fatal. Sambil Ariana pun terjatuh di sana, lalu pamannya pun berkata lagi, jadi biar ku benarkan kesalahan ini. Dan Ariana pun bangkit berkata, spill fireball. Sambil ia pun menyerang lagi ke arah pamannya dan di sana pamannya pun akan menebas sambil berkata, itu tidak berguna, meninggoy saja, selamat tinggal. Sambil ia pun mengarahkan serangan ke arah Ariana dan kita diperlihatkan tebasan dari pamannya itu pun tidak mengenai Ariana dan mereka semua pun terbengung berkata, kemana dia? Kok menghilang? Sambil mereka pun menunjuk ke arah atas dan itu adalah Xiaobe yang menyelamatkan Ariana dan orang itu pun berkata, siapa orang itu di atas sana? Lalu Xiaobe pun menggendong Ariana di sana sambil berkata, Ariana, aku ada di sini. Dan Ariana pun hanya terdiam. Sambil terlihat para temannya di sana yang mengira itu adalah lawan dan ia pun berkata, keadaan lawan jadi begitu kuat. Kapan lawan menyukai wanita? Dan wakil ketua di sana pun berkata, hei kalian bodoh, bajingan itu bukan lawan tahu. Siapa kau? Berikan namamu. Sambil ia pun menunjuk ke arah Xiaobe itu dan Xiaobe pun berkata, aku. Tapi tiba-tiba paman Ariana di sana pun langsung di belakang Xiaobe dan ia pun berkata, siapa yang peduli siapa kau? Dan ceprot.
hingga membuat tempat itu pun langsung hancur seketika. Dan wakil ketua dari bawah pun marah berkata, "Hei Tuan Bower, apa yang kau perbuat pada rumah kami? Olsek, hitung biayanya." Dan di sana anak buahnya pun menghitung semua kerusakan itu. Sambil terlihat juga Xiaobei yang masih menggendong Ariana yang terluka itu dengan cara melompat ke bawah, dan ia pun menurunkan Ariana sambil berkata, "Jadi mata-matanya paman berkumis ini." Sambil Ariana pun masih penasaran dengan sosok memakai topeng itu, dan paman Ariana pun berkata, "Hei bocah tengik, mencoba jadi pahlawan ya? Jangan pedulikan tentang sesuatu yang tidak harus kau pedulikan, atau kau akan meninggoy. Longjin, maafkan aku, malam ini kau akan ternodai darah dari orang ini." Sambil ia pun berbicara dengan pedangnya itu. Lalu Ariana pun berkata, "Pedang Longjin? Pedang Longjin adalah salah satu 10 pedang yang terkenal. 3 tahun yang lalu itu hilang dari pengiriman, dan kamar dagang menderita kerugian besar dari reputasi, dengan ayahku yang harus membayar kompensasi dengan jumlah yang besar, dan secara pribadi datang untuk meminta maaf. Jadi itu dicuri olehmu, paman." Dan pamannya pun menjawab, "Diamlah bocah tengik, tunjukkan senjatamu." Sambil ia ancang-ancang dengan kobaran aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu Xiaobei pun mencari sesuatu di sana sambil berkata, "Mari lihat, itu seharusnya ada di dekat sini kan?" Dan di sana Ariana pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, "Apa yang kau cari?" Sambil ia pun melihat ke arah Xiaobei itu yang menemukan sesuatu, dan Xiaobei pun berkata, "Ketemu." Dan dengan cepat Xiaobei pun menemukan ranting kecil di sana, dan ia pun berkata, "Namaku Kitty, tolong berikan aku arahan." Sambil mereka pun saling berhadapan, dan Ariana pun berkata, "Kau ingin bilang tiger kan?" Lalu paman Ariana pun berkata juga, "Salahku, aku seharusnya tidak formal. Kau akan kuhabisi kali ini." Sambil ia pun menyerang ke arah Xiaobei itu, dan ia pun berkata, "Kau sungguh berpikir kau bisa bertahan kan dengan ranting rusak itu? Bocah bodoh." Sambil terlihat Xiaobei yang mencoba menangkis serangan itu, dan Ariana pun berkata, "Hai, hati-hati, dia peseni bela diri jenius yang menjadi SWAT Emperor pada usia 25. Dan Ariana pun menyadari bahwa orang itu adalah Xiaobei, dan ia pun bergumam, bahkan jika Xiaobei seorang SWAT God, dia tidak akan bisa mengalahkan paman Buster dengan pedang naga di tangannya hanya dengan ranting. Dan pamannya di sana pun makin menyerang bertubi-tubi, dan ia pun berkata, "Hari ini akan kutunjukkan gerakan luar biasa yang aku pelajari selama setengah hidupku. Ini kehormatan untukmu, bisa meninggal di bawah gerakan ini, Flying Dragon Sword." Tapi tiba-tiba ia pun hanya terdiam di sana, dan dengan cepat Xiaobei pun langsung menusuk jantung dari orang itu dengan sangat cepat. Dan paman itu pun seketika hanya terdiam dengan tusukan ranting dari Xiaobei, dan di sana ia pun berkata, apa yang kau lakukan?" Dan Xiaobei pun menjawab, "Maaf, aku melihat banyak celah, aku tidak bisa menahannya." Dan paman Buster itu pun berkata, Aku kalah." Lalu Xiaobei pun berkata juga, "Menyumpah, bahkan ketika kau mau meninggoy, kau sungguh pantas menerimanya." Sambil ia pun terjatuh di hadapan Xiaobei. Lalu Xiaobei pun memberikan pedang dari pamannya itu kepada Ariana. Xiaobei pun berkata, "Kau bisa mengambil pedang ini kembali." Dan Ariana pun menjawab, "Terima kasih karena menyelamatkan hidupku lagi, Xiaobei." Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terbengong mendengar seseorang berkata, "Letakkan pedang itu, tidak ada seorang pun yang akan bisa pergi." Dan itu adalah wakil ketua bandit. Di sana ia pun berkata, "Bester masih berhutang banyak untuk kita, dan sekarang dia meninggoy di tanganmu lagi. Kau nona kamar dagang kan? Uangnya pasti banyak kan?" Sambil Ariana pun terbengong di sana berkata, "Hanya dengan kalian bertiga mau melawan kami? Apa kau yakin?" Dan wakil ketua bandit pun tertawa berkata, "Buka matamu dan lihat dengan jelas di mana ini. Ini markas bandit gunung. Semuanya serang mereka." Sambil mereka pun menyerang ke arah Ariana bersama Xiaobei. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang hanya terdiam bertanya-tanya. Lalu wakil ketua bandit di sana pun berkata, "Kita kekurangan semuanya di geng skeleton, tapi satu hal yang tidak, yaitu orang. Jadi kenapa memang kalau kau master, tunggu saja sampai kau meninggoy
oleh taktik lautan orang kita. Hahaha. Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang hanya terdiam. Dan di sana wakil ketua pun berkata, "Hei, kenapa ini?" Dan anak buahnya pun menjawab, "Tidak ada yang datang, apa mereka semua tertidur?" Sambil terlihat wakil ketua di sana bingung dan ia pun berkata, "Omong kosong, jam berapa sekarang? Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tidak datang?" Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat beberapa anggotanya yang tergeletak dan mereka pun berkata, "Apa yang terjadi dengan kita? Kenapa tempat ini baru saja meledak? Sakit sekali pantatku." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan wakil ketua bersama anak buahnya yang sudah bonyok dan ia pun berkata, "Pahlawan, ampuni hidupku, ampuni hidupku." Lalu dengan cepat Xiaobe pun menjewer pipi dari bandit itu sambil berkata, "Di mana kitiku dan pedang hitamku? Kembalikan padaku." Dan wakil ketua pun menjawab, "Macannya di dapur, dia belum bangun dan pedangnya diambil oleh bos kita." Sambil kita diperlihatkan Xiaobe yang makin emosi marah berkata, "Di dapur? Kalian bahkan ingin memakannya." Sambil dilihat wakil ketua itu yang makin ketakutan dan ia pun histeris berkata, "Tidak tuan." Tapi Xiaobe di sana pun seketika terdiam dan mendorong Ariana menjauh, dan itu adalah serangan tiba-tiba dari seseorang yang mengenai punggung dari Xiaobe. Dan Xiaobe pun berkata, "Siapa kau?" Dan Ariana pun berkata juga, "Apa kau terluka, Xiaobe?" Dan kita diperlihatkan para bandit itu yang menangis berkata, "Bos kembali, bos kembali, bos tolong kami." Sambil kita diperlihatkan bosnya itu yang sangat sangar dengan membawa pedang hitam dari Xiaobe di atas genteng bangunan itu. Dan di sana ia pun berkata, "Hei bocah tengik, beraninya kau mengacau di benteng skeletonku. Aku ingin menghancurkan tulangmu di seluruh tubuh sedikit demi sedikit, jadi kau bisa merasakan menjadi tidak hidup dan tidak meninggoy." Tapi tiba-tiba ketua itu pun langsung hancur di sana hingga tidak berbekas di atas genteng itu. Dan itu adalah ulah dari Xiaobe yang menarik pedang hitamnya menggunakan aura yang sangat besar. Dan Xiaobe pun berkata, "Menggunakan barang orang lain tanpa izin, sungguh sikap tidak baik." Sambil kita diperlihatkan anak buah dari bandit itu dan wakil ketua di sana pun bergumam, "Kenapa hanya dengan satu serangan?" Dan Xiaobe pun melirik sambil berkata, "Bawa aku ke dapur dan juga bawakan sarung pedangku." Sambil mereka semua pun hanya terdiam dan mereka pun berkata, Iya tuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaobe yang membuka pintu dan ia pun berkata, "Kitty, kau pasti menderita kan?" Sambil ia melihat ke arah Kitty yang sudah ada di ember sana, ternyata ia pun dimasak di sana dengan sangat bahagia. Lalu Ariana pun berkata, "Sepertinya dia masih hidup dengan nyaman." Dan Xiaobe pun menjawab, "Benar, apakah ini ilusi? Kenapa aku merasakan Kitty terlihat cukup enak? By the way, Kitty malah dimasak di sana makin senang ya mau seperti mandi." Lalu Ariana pun berkata, "Itu ilusi, itu hanya ilusi Xiaobe." Sambil terlihat Xiaobe di sana yang ngiler akibat melihat ke arah Kitty itu yang dimasak dengan bau harum. Lalu Ariana pun berkata, "Ayo cepat, kau harus cepat, bukannya kau sedang mencari mastermu." Dan Xiaobe pun berkata, ya, aku hampir lupa." Sambil ia pun akan mengambil Kitty dari gentong itu. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terbengong karena seseorang pun berkata, "Pahlawan." Ternyata itu adalah wakil ketua bersama anak buahnya yang sedang bersujud di sana. Dan wakil ketua pun berkata, "Aku mohon agar pahlawan untuk tinggal." Sambil ia pun bersujud lagi di sana dan ia pun berkata lagi, "Tolong jadilah pemimpin kami tuan." Lalu wakil ketua itu pun bercerita, "Kita awal-awalnya seorang petani yang tinggal di dekat area Gunung Magic Beast. Leluhur kami sudah tinggal di sini selama beberapa generasi. Beberapa tahun yang lalu ada perpindahan konstan bandit gunung ke sekitar area Gunung Magic Beast. Mereka membakar, menghabisi, dan merampas, menyebabkan kami melarikan diri kemana-mana. Kemudian pemimpin kami muncul dan menyerukan kami untuk bergabung dan melawan para bandit gunung. Untuk bertahan hidup, kita tidak punya pilihan lain. Setelah setengah tahun perjuangan, kita mengalahkan para bandit gunung yang menindas kami dan menjadi kekuatan terbesar di sekitar 100 mil. Semua ini adalah yang dilakukan pemimpin. Tapi sekarang pemimpin kami meninggal. Para bandit gunung lain
pasti akan mencoba menghabisi kami setelah mereka mengetahuinya. Sambil terlihat Xiaobei di sana yang terdiam bersedih mendengar cerita dari bandit itu. Dan di sana para bandit pun bersujud berkata, jadi kami mohon pahlawan untuk tinggal di sini dan menjadi pemimpin kami. Sambil terlihat Xiaobei yang duduk di singgasana ketua pemimpin mereka. Dan di sana Xiaobei pun berkata, bagaimana ini? Dan Ariana pun menjawab, pada akhirnya mereka masih para bandit gunung kan? Mereka pantas untuk meninggoy karena menghabisi banyak orang. Banyak orang dari saudara karavan dagang telah meninggoy di tangan mereka. Lalu wakil ketua di sana pun berkata, tidak ada dari kami yang menghabisi orang kecuali pemimpin. Nona, orangmu mereka semua telah ditahan di bawah tanah. Dan Ariana pun senang berkata, mereka semua masih hidup. Lalu wakil ketua pun berkata lagi, ya, Bester meminta kami agar mereka semua dihabisi, tapi kita tidak pernah menghabisi orang dan menahan mereka. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan para anak buah dari Ariana di sana yang sudah ditahan, dan mereka pun berkata, Nyonya, itu Nyonya Ariana, itu hebat, Nyonya kita baik-baik saja, dia di sini untuk menolong kita. Dan Ariana pun berkata, kalian semua masih hidup. Dan Xiaobei dari belakang pun berkata, kenapa mereka semua tidak berpakaian? By the way, bandit itu banyak mahonya ya, Mo. Dan Ariana pun menangis berkata, kalian semua baik-baik saja kan? Itu sungguh bagus. Wah, aku sangat khawatir dengan kalian. Sambil ia pun langsung berlari menangis menghampiri anak buahnya. Dan anak buahnya pun berkata, kami juga sangat mengkhawatirkanmu, Nona. Sambil kita diperlihatkan juga Xiaobei di sana menangis terenyuh. Dan ia pun berkata, ini adalah legenda kokoh cinta sejati. Dan Miao dari belakang pun berkata, tidak perlu kata yang berlebihan, Tuan. Lalu Xiaobei pun berkata lagi, wakil pemimpin. Dan wakil pemimpin itu pun terkejut mendengar panggilan dari Xiaobei. Lalu mereka pun hanya terdiam mendengar Xiaobei yang berkata, sejak kalian tidak pernah menghabisi orang, aku percaya kalian bandit gunung yang baik. Aku akan tinggal dan berharap pertemanan sejati bisa tumbuh di antara kita juga. Sambil ia pun setuju menjadi ketua dari gerombolan mereka. Dan mereka semua pun berkata, wah, itu bagus, kita punya pemimpin lagi. Panjang umur pemimpin Xiaobei. Sambil terdengar teriakan mereka dari kejauhan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari. Terdapat Ariana yang berkata, kau tidak akan pergi mencari master sekarang kan? Ariana pun akan pergi dari sana menuju ke rumahnya. Dan Xiaobei pun berkata, aku akan menunggu sampai orang-orang ini aman. Kau harus hati-hati di jalan, jangan kena rampok oleh bandit gunung lagi ya. Dan Ariana pun malu menjawab, setelah menyelesaikan urusan keluargaku, aku akan kembali untuk mencarimu, Xiaobei. Atau kau bisa datang ke markas utama kamar dagang Michel untuk menemuiku. Kakek akan sangat senang bertemu denganmu. Tapi Xiaobei di sana pun malah menjawab, dia kakekmu, bukan kakekku. Kenapa aku harus pergi bertemu dengannya? Selamat jalan, kuharap perjalananmu lancar. Sambil terlihat Ariana di sana yang ngambek, dan ia pun langsung pergi berkata, baiklah, kau bisa tinggal di sini sebagai bandit selama sisa hidupmu. Dasar kau Xiaobei. Sambil ia pun langsung pergi dari sana. Lalu Xiaobei pun berkata, kenapa dia tidak mengucapkan salam padaku? Dan Miao pun menjawab, Master, kau mungkin akan menjomblo selama sisa hidupmu. Tapi tiba-tiba mereka pun terbengong karena mendengar seseorang berkata, musuh menyerang. Sambil terlihat dari atas seseorang di sana berkata lagi, dari barat laut berjarak 3 kilometer. Tapi tiba-tiba ia pun terkena serangan di sana. Lalu wakil ketua di sana pun berkata, oh tidak, itu kelompok Skiffire. Dan Xiaobei pun bertanya, dari jarak 3 km, apa yang mengenainya? Dan wakil ketua pun menjawab, itu senapan penemuan terkini dari alkemis dengan serangan lebih jauh dari penyihir. Meskipun kekuatan kelompok Skiffire tidak kuat, tapi mereka punya banyak senapan. Pemimpin sebelumnya masih bisa melawan mereka karena armor tebalnya. Sambil orang yang terluka itu pun langsung dibawa turun. Dan wakil ketua pun berkata lagi, mereka pasti sudah mendengar rumor dan datang untuk membalas.
membalas dendam. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan beberapa orang yang membawa senapan di atas gunung, dan terlihat seseorang memakai kacamata hijau, dan ia pun berkata, angin sialan mengganggu lintasan peluruku. Aku gagal menghabisinya dengan satu tembakan. Kasihan sekali dia merasakan sakit yang diterima dari ini. Sambil ia pun memegang senapannya. Lalu anak buahnya pun berkata, ayo kita harus cepat dan membantu dia menghilangkan kesengsaraannya. Sambil kita diperlihatkan di sisi wakil ketua, ia pun berkata, pergi ke gerbang dan bersiap menghadapi musuh. Pindahkan banyak batu untuk menahan gerbang, jangan biarkan mereka masuk. Dan anak buahnya pun berkata, wakil ketua, gerbangnya tidak bisa diblok. Dan wakil ketua di sana pun bingung berkata, kenapa tidak bisa? Dan anak buahnya pun menjawab, karena pemimpin di luar tidak mau masuk. Sambil kita diperlihatkan Siobe yang berdiri sendiri di luar dari gerbang itu. Dan di sana wakil ketua pun berkata, pemimpin sudah gila, hanya berdiri di sana berjalan perlahan. Apa dia tidak takut membuat dirinya jadi target sasaran? Dan anak buahnya pun berkata, itu mungkin karena dia belum pernah melihat kekuatan senapan, Tuan. Sambil terlihat Siobe di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun mendengar seseorang yang tertawa berkata, hehehe, kenapa kau tidak bersembunyi di benteng? Ternyata itu adalah pemimpin mereka tadi yang menghampiri Siobe. Lalu pemimpin itu pun berkata lagi, apa kau terlalu takut untuk berjalan, nak? Hahaha. Namun bukannya kelompok Skul menggunakan topeng? Apa kau anak baru di sini? Dan Siobe di sana pun berkata, ya, aku pemimpin baru. Sambil terlihat orang itu yang tertawa berkata, hahaha, aku dengar Iron Ghost mati di malam tadi, tapi aku tidak sangka mereka akan memilih bos baru segera. Dan dari semua itu hanya seorang bocah bodoh. Sambil ia pun makin tertawa di sana, dan Siobe pun berkata, aku menunggumu di sini untuk memberitahumu untuk berhenti mengincar mereka, atau tidak aku akan menghabisi kalian semua. Sambil terlihat pemimpin itu yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, apa? Menghabisi kami? Hahaha, menghabisi kita semua? Hahaha, itu sangat lucu. Sambil ia pun tertawa terbahak-bahak di sana sambil duduk di bawah. Lalu dengan cepat ia pun menjentikan jarinya di sana, dan seketika muncullah banyak senapan dari belakang pemimpin itu. Dan seseorang pun berkata, ini berakhir, kekuatan tembak mereka bahkan lebih kuat. Dan wakil ketua di sana pun berkata, tidak kau percaya, ada begitu banyak senapan, pemimpin akan meninggoy. Sambil kita diperlihatkan dengan cepat kelapa dari Siobe itu yang ditodong oleh senapan. Dan di sana pemimpin itu pun berkata, aku hanya ingin menghabisi semua bajingan di kelompok Skulmu. Berlututlah dan memohon padaku, mungkin master ini akan mengampuni nyawamu. Sambil ia pun masih menodong kelapa dari Siobe itu. Dan Siobe pun berkata, tidak mungkin, aku sudah membuat komitmen untuk menjaga mereka. Ini kesempatan antara aku dan mereka. Sambil terlihat wakil ketua di sana yang terenyuh, dan ia pun berkata, ketua, kau sangat baik hati. Saudara, kita jangan mengecewakan pemimpin kita. Bertarung, ayo bertarung dengan mereka. Sambil ia pun mengajak para anak buahnya untuk bertarung melawan orang itu. Tapi dengan cepat pemimpin itu pun menarik pelatuknya, dan ia pun berkata, maka aku akan kabulkan permintaanmu, Tuar. Tapi Siobe pun dengan cepat dapat menghindari serangan senapan itu, hingga membuat wakil pemimpin di sana pun terbengong bersamaan dengan anak buahnya. Lalu pemimpin itu pun berkata lagi, siapa kau sebenarnya? Dan di sana Siobe pun menjawab, haha, sudah kubilang kan, aku pemimpin kelompok skeleton. Dan bersambung mo.